sering milih wong loro-loro mati, Gus, kalau pada mati ada gue dari tobat. Maksud maknanya tobat kok? Ya berhenti maksiat. Berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, enggak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih kau umat alil hayata ziyadatan di fi khairin wal mauta rohatan di min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kue mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Kue emang ganti. Tapi orang bunuh diri itu mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya terus bernangis macam-macam. Nah orang alim wali, orang alim itu soalnya uang kontrol sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Misalnya orang fasik nggaweane narkoba terus mati oplosan. So ngalim kan nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fasik? Wis biasa mawon Gusti, kegiatane kiai nggih. Nyolati ngono. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu malah bejo deh. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak jadian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita. Ini rumah tenan. Sama ndak harus ikut saya. Kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus Anda ikuti. Tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid alim-alimnya muridnya Jabir jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah di murid jenenge Abi Soleh. Sama delok teng hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Soleh. Nah sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nah sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuane wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Qadir terdatang dia nyolati. Di global Malik dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhir nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran zajrun. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang. Nabi kon imami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan sallu ala sahibikum wa cung nyolati tapi aku ra usah. Rumah Nabi itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enaknya dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diobeni arak ning kuburane terus macam-macam. Kok selawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia tuh pinter, wong fasik lawe ditahlili. Pikirannya anggap ae ngek ruangane wong main gaple
tertutup. Ini jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digogaple tenan. Iki ora urusan kitab-kitab, mata kitab-kitab lho, ini urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, kok sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterong katokan cekak, diterong wong nganggo arang malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala jati masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misalnya cak wah masuk mati kok oplosan. Besok ben piye sudah sampai ditiru. Ya ini seperti itu. Di rumah tenan ini. Mergo kalau kita tidak datang, engkau terjadi tradisi baru yang Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah